Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Mezerli, mahasiswa Manajemen Informasi Kesehatan di Stika Syecha. Di sini saya akan menjelaskan sistem integumen tentang kulit. Kulit tersusun atas 3 lapisan utama, yaitu 1 lapisan epidermis atau kutikel, stratum corneum atau lapisan tanduk, stratum lucidum, stratum granulosum atau lapisan keratohyalin, stratum spinosum atau stratum malpighi, Fischle, cell layer, stratum basal. 2. Lapisan dermis atau corium, cutis pera, true skin, pars papilar, pars reticular. 3. Lapisan subcutis atau hypodermis. Lapisan epidermis atau cuticle terdiri dari stratum corneum atau laf tanduk. Lapisan kulit yang paling luar terdiri atas beberapa lapis sel-sel geveng yang mati, tidak berinti. Protoplasmanya telah berubah menjadi keratin atau zat tanduk, terdiri dari 15-30 lapisan sel keratin. Stratum lucidum terdapat langsung di bawah lapisan corneum, lapisan sel terang, lapisan sel geveng tanpa inti. Protoplasma yang berubah menjadi protein elardin. Hanya ada pada kulit yang tebal, tampak lebih jelas di telapak tangan dan kaki. Stratum granulosum atau lapisan keratohyalin terdiri dari 2-3 lapisan sel geveng, grainy, lapisan bulir padi, sitoplasma berbutir kasar. Keratohyalin terdapat inti di antaranya. Juga tampak jelas di telapak tangan dan kaki. Stratum spinosum atau stratum malpighi, Fischle, cell layer terdiri dari 5-8 lapisan. Lapisan yang paling tebal 0,2 mm. Sel berbentuk poligonal yang besarnya berbeda-beda karena adanya proses mitosis. Terdapat sel Langerhans. Lapisan ini memproduksi keratin. Keratin merupakan protein yang tidak larut air, menjaga kelembaban kulit. Stratum basal. Lapisan epidermis yang paling dalam berkontak dengan dermis, terdiri atas sel-sel berbentuk kubus atau kolumnar, terdiri dari sel pembentuk melanin yang mengandung pigmen. Sel-sel basal mengadakan mitosis dan berfungsi reproduktif. Lapisan dermis atau corium, cutis pera, true skin berisi 3 jenis jaringan, kolagen dan serat elastis otot saraf. Mendapat suplai darah dan saraf. Lapisan di bawah epidermis yang jauh lebih tebal daripada epidermis. Sensoris aparatus sentuhan, tekanan, temperatur, nyeri terdiri dari 2 bagian. Pars papilar, bagian yang menonjol ke epidermis, berisi ujung serabut, saraf, dan pemdarah. Pars retikular, banyak mengandung jaringan, ikat, folikel, rambut, pemdarah, saraf, kolagen. Lap subkutis atau hipodermis merupakan kelanjutan dermis, terdiri atas jaringan, ikat longgar, berisi sel-sel lemak di dalamnya. Lapisan sel-sel lemak disebut panniculus adiposa yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Dalam lapisan ini terdapat ujung-ujung saraf, tepi, pembuluh darah, dan getah bening. Tebal tipisnya jaringan lemak tidak sama tergantung pada lokalisasinya. Di abdomen dapat mencapai ketebalan 3 cm. Kelopak mata dan penis sangat sedikit dan fungsinya sebagai isolator panas bagi tubuh. Melanosites mampu memproduksi pigmen coklat melanin. Melanin dapat menyerap sinar ultraviolet atau UV. Sinar UV light berisi energi tingkat foton yang dapat merusak DNA, mutasi.
Melanin dapat mencegah kerusakan DNA, membantu mencegah kanker kulit. Selanjutnya, struktur aksesoris kulit. Kelenjar pada kulit terdiri dari kelenjar keringat dan kelenjar sebaceus atau kelenjar minyak. Kelenjar keringat terbagi atas kelenjar ekrin, kelenjar apokrin. Kelenjar ekrin, kelenjar kecil-kecil letaknya dangkal di lapisan dermis, bermuara di permukaan kulit. Secret answer 1,5 LT atau 24 jam. Udara panas dan kering 6 LT per 24 jam. Sekresi kelenjar ekrim dipengaruhi oleh stres emosional, faktor panas, dan saraf simpatis. Fungsinya untuk pengeluaran keringat, mengatur suhu tubuh. Kelenjar apokrin terletak lebih dalam, sekresi lebih kental, banyak terdapat pada aksila, areola, mamae, pubis, dan saluran telinga luar. Fungsi belum jelas. Kelenjar sebase, kelenjar minyak, terdapat di seluruh permukaan kulit kecuali di telapak tangan dan kaki. Terletak di samping akar rambut, bermuara pada folikel rambut. Fungsi memberi lapisan lemak bakteriostatik, menahan evaporasi. Masa remaja kelenjar sebasea lebih produktif. Rambut terdiri dari akar rambut dan batang, menutupi hampir seluruh permukaan tubuh, diproduksi oleh folikel rambut. Siklus pertumbuhan rambut fase anagen atau pertumbuhan 2-6 tahun dengan kecepatan tumbuh 0,35 mm per hari. Fase telogen atau istirahat beberapa bulan. Fase ketogen, fase di antara kedua fase. Pada saat 85% mengalami fase anagen, 15% mengalami fase telogen. Kuku, bagian terminal lapis tanduk yang menebal. Akar kuku, bagian yang terbenam kulit jari. Badan kuku, bagian di atas jaringan lunak ujung jari. Tumbuh 1 mm atau minggu. Fungsi melindungi jari tangan. Fungsi kulit. Fungsi proteksi kulit menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisik atau mekanis, misalnya tekanan, gesekan, tarikan, gangguan kimiawi, terutama yang bersifat iritan, lisol, karbol, asam, dan alkali kuat, gangguan yang bersifat panas, radiasi, sengatan, UV, gangguan infeksi luar, kuman atau bakteri jamur. Hal di atas terjadi karena adanya bantalan lemak, tebalnya lapisan kulit, dan serabut jaringan penunjang yang berperan sebagai pelindung terhadap gangguan fisik. Fungsi absorpsi. Kulit yang sehat tidak mudah menyerap air larutan dan benda padat, tapi cairan yang mudah menguap lebih mudah diserap. Permeabilitas kulit terhadap 0,2 CO2 dan uap air, dan memungkinkan kulit ikut mengambil bagian pada fungsi respirasi. Fungsi ekspresi kelenjar kulit mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna lagi atau sisa metabolisme dalam tubuh, NaCl, urea, asurat, dan amonia sebelum yang diproduksi melindungi kulit, juga menanam evaporasi air yang berlebihan sehingga kulit tidak menjadi kering. Produksi kelenjar lemak dan kering di kulit menyebabkan keasaman kulit pada pH 5-6,5. Fungsi persepsi kulit mengandung ujung-ujung saraf sensorik di dermis dan subkutis terhadap rangsangan panas, diperankan oleh badan refuni di dermis dan subkutis. Terhadap dingin diperankan oleh badan Krause yang terletak di dermis. Badan taktil Meissner terletak di
papila dermis berperan terhadap perubahan terhadap tekanan diperankan oleh badan Vater Faccini di epidermis. Fungsi pengatur suhu tubuh. Kulit melakukan peranan ini dengan cara mengeluarkan keringat dan mengerutkan otot atau kontraksi pembuluh darah kulit. Kulit kaya akan pembuluh darah sehingga memungkinkan kulit mendapat nutrisi yang cukup baik. Fungsi pembentukan pigmen. Sel pembentukan pigmen atau melanosis terletak di lapisan basal dan sel ini berasal dari rigi saraf. Jumlah melanosit menentukan warna kulit ras maupun individu. Warna kulit tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh pigmen kulit, melainkan juga oleh tebal tipisnya kulit, reduksi Hb, oksi Hb, dan karoten. Fungsi keratinasi. Proses berlangsung 14-21 hari sebagai perlindungan terhadap infeksi secara mekanis fisiologik. Fungsi pembentukan vitamin D dengan mengubah 7-dihidroksi kolesterol dengan bantuan sinar matahari. Terima kasih. Ini adalah penjelasan saya tentang sistem integumen.